Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, di hadapan kita ada satu buah kitab. Kitab ini menjadi souvenir bagi para tamu ulama internasional, khususnya dari Timur Tengah, saat acara puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama dan juga muktamar internasional pertama dalam fikih peradaban yang diadakan di Surabaya pada tanggal 5 dan 6 bulan Februari tahun 2023 lalu. Ini merupakan karya kompilasi dari sejumlah kitab yang merupakan karya tulis ulama Nusantara sepanjang 5 abad. Jadi dalam karya ini terhimpun 12 karya-karya terbaik ulama Nusantara kita dalam berbagai lintasan abad yang berbeda-beda, mulai dari abad ke-17 sampai abad sekarang di abad 21. Dan semua karya ini para ulama Nusantara kita menuliskannya dalam bahasa Arab dan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi ini ingin mengkampanyekan ke masyarakat muslim internasional bahwasannya ulama-ulama Nusantara memiliki banyak sekali karya yang kaya dalam berbagai bidang disiplin ilmu keislaman dan ditulis dalam bahasa internasional dunia Islam, yaitu bahasa Arab. Karya ini sejarah kepenulisan karya ulama Nusantara ini tidak pernah putus dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, bahwasannya di setiap abad itu terdapat ulama Nusantara yang menuliskan karya terbaiknya. Contohnya, karya pertama dari kompilasi ini adalah kitab yang berjudul Qurratul Ain allati kanat lil insani kal ainain, dalam bidang ilmu tasawuf, yang merupakan karangan Syekh Yusuf At-Taj Al-Khalwati Al-Makassari Al-Jawi, atau dikenal dengan nama Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Makassar wafat pada tahun 1699 dan beliau dimakamkan di Afrika Selatan karena Syekh Yusuf ini sejarah hidupnya penuh dengan teladan dalam keilmuan, dalam perjuangan, utamanya dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan juga imperialisme Belanda pada masa itu. Syekh Yusuf terlibat perang karena beliau menjadi mufti di Kesultanan Banten, lalu perang dengan VOC Belanda yang ada di Batavia, dan Syekh Yusuf Makassar ditangkap dalam proses perang perlawanan itu, ditangkap di Tasikmalaya, lalu kemudian dipenjara di Cirebon, lalu dipenjara lagi di Batavia, lalu dibuang ke Sri Lanka, dan dari Sri Lanka Syekh Yusuf dibuang ke tempat yang lebih jauh di Afrika Selatan. Tujuannya adalah Belanda ingin agar pengaruh besar dan juga inspirasi Syekh Yusuf ini tidak lagi berada di wilayah Nusantara, tetapi strategi Belanda membuang Syekh Yusuf ke tempat antah berantah yang jauh di Afrika Selatan itu ternyata ada hikmah tersendiri. Karena apa? Karena Syekh Yusuf beserta rombongan orang-orang Nusantara yang ditangkap Belanda dan dibuang ke Afrika Selatan itu tercatat sebagai ulama yang pertama kali mendatangkan risalah dakwah Islam, membawa risalah ajaran agama Islam di Afrika Selatan itu. Karena itu hingga hari ini sosok Syekh Yusuf Makassar ini di Afrika Selatan dihormati sebagai orang yang pertama kali membawakan ajaran agama Islam ke wilayah itu. Dan makam Syekh Yusuf, keramat Syekh Yusuf hingga hari ini itu dihormati dan diziarahi oleh orang-orang Muslim di Afrika Selatan itu. Dan beliau adalah orang asli Nusantara.
Jadi kiprah kepahlawanannya, kiprah bela negaranya, kiprah cinta tanah airnya, selain juga dengan kiprah keilmuannya, Syekh Yusuf sudah memberikan kita teladan dan juga sejarah yang ditulis dengan tinta emas buat generasi sekarang. Dan Syekh Yusuf punya banyak karya keilmuan, kebanyakan ditulis dalam bidang ilmu tasawuf. Salah satu karya beliau itu adalah kitab berjudul Qurratul Ain allati kanat lil insani kal ain. Karya ini menarik karena berisi ajaran yang harus balance, ya, harus seimbang, harus tawasud, harus moderat antara tasawuf dengan syariat. Lalu yang kedua, karya yang juga terhimpun dalam kompilasi ini adalah karya yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Aceh, namanya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali As-Singkili, atau dikenal dengan nama Syekh Abdul Rauf Singkil, yang wafat pada tahun 1693. Syekh Abdul Rauf Singkil hidup satu masa dengan Syekh Yusuf Makassar, dan Syekh Abdul Rauf Singkil ini menjadi Grand Mufti di wilayah Kesultanan Aceh pada masa Sultanah Sofiyatuddin, ya. Dan Syekh Abdul Rauf Singkil ini menjadi inspirasi sekaligus mahaguru terpenting bagi sejumlah ulama Nusantara pada abad ke-17 dan 18. Jadi Syekh Abdul Rauf Singkil ini menjadi guru langsung dari beberapa tokoh penting penyebar Islam di banyak wilayah di Nusantara, seperti Syekh Burhanuddin Ulakan dari Minangkabau, itu murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil. Juga Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang ada di Tasikmalaya di Sunda, itu juga murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil. Lalu ada Syekh Ahmad Muntamakin dari Kajen dari Jawa Tengah, juga murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil. Termasuk ulama-ulama yang lain, ya. Ada Tok Pulau Manis yang ada di Malaya, ada juga Syekh Abdul Basir Ad-Dorir yang ada di Rapang di Sulawesi. Selain beliau murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil, juga murid daripada Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, kitab Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Thariqil Qusyasi ini salah satu karya berbahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Singkil. Karya ini berisi tentang ajaran tasawuf yang isinya banyak memuat pesan-pesan toleransi. Di antara kutipan yang didapati dari kitab Tanbihul Masyi ini, diantaranya adalah Syekh Abdul Rauf memperingatkan kepada kita umat muslim itu agar, satu, jangan mudah untuk mengkafirkan pihak sesama muslim yang berbeda pendapat dengan kita. Yang kedua, jangan mudah mencaci maki dan mengumbar kesalahan lawan ideologi kita. Nah, ini ditulis pada abad ke-17 oleh Syekh Abdul Rauf Singkil, yang kemudian karya ini tadinya masih berupa manuskrip, naskah kuno tulis tangan, dan tersimpan dalam koleksi perpustakaan Leiden di Belanda, kemudian ditahqiq, disunting, ya, kemudian diterbitkan dan dikompilasikan dalam himpunan karya ulama Nusantara sepanjang 500 tahun ini. Ada juga karya yang ditulis oleh generasi ulama abad berikutnya, abad ke-18, ada namanya Syekh Abdul Somad Palembang, berjudul Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin. Himpunan hadis untuk bela negara di sini, untuk cinta tanah air, untuk mempertahankan kedaulatan wilayah kita agar tidak jatuh ke para penjajah, ya. Ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Palembang. Lalu ada juga karya yang ditulis oleh muridnya Syekh Abdul Somad Palembang, seorang sultan dari Buton dari Sulawesi Tenggara, yaitu Syekh Muhammad Idrus bin Qaimuddin Al-Butoni, judulnya Fathur Rahim fi Tauhidi Rabbil Arsyil Azim, dalam bidang ilmu teologi. Di abad yang sama, yaitu abad ke-18, ya, Syekh Idrus Buton ini. Lalu karya yang lain adalah karya terbaik yang ditulis oleh ulama Nusantara yang menjadi mahaguru ulama dunia Islam dan berkedudukan di Mekah, namanya Syekh Nawawi Banten. Wafatnya pada tahun 1897. Syekh Nawawi di sini menulis banyak karya. Karyanya jumlahnya hampir 100 dan semuanya ditulis dalam bahasa Arab dan menjadi rujukan yang penting di banyak institusi pendidikan dunia Islam. Salah satu karya Syekh Nawawi yang kemudian dikompilasi dengan karya ulama yang lain dalam kitab ini adalah kitab Tuhfatul Ikhwan, yang merupakan syarah dari Syu'abil Iman juga dalam bidang ilmu teologi. Lalu ada juga karya Syekh Mahfud Termas, seorang ulama ahli fikih mazhab Syafi'i pada zamannya, murid daripada Syekh Nawawi, wafat pada tahun 1920.
Itu berjudul Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid, berisi tentang genealogi dan juga transmisi berbagai disiplin ilmu keislaman atau sanad keilmuan ya. Jadi hampir sanad keilmuan ulama-ulama NU dan ulama-ulama Nusantara itu tersambung kepada sosok Syekh Mahfudz Termas ini. Karena Syekh Mahfudz Termas, beliau mengajar di Mekah, wafat di Mekah, menulis banyak karya di Mekah, sekaligus menjadi musnid atau mata rantai periwayatan tradisi keilmuan Islam yang penting secara internasional. Dan kebetulan beliau berasal dari Termas ya, dari Pacitan, Jawa Timur. Lalu ada karya lain yang ditulis oleh Kiai Khalil Bangkalan, juga oleh Kiai Khalil Harun Rembang. Ini buyutnya Gus Menteri Agama, buyutnya Gus Yakut, dan juga buyutnya Gus Ketum, Gus Yahya, yang mendapatkan julukan Sibawai Jawa karena beliau ini alim dalam bidang ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab ya. Menarik di sini karena bagaimana seorang ulama Nusantara yang notabene-nya adalah orang Ajam, orang non-Arab, tetapi mampu menulis karya terbaik dalam bidang ilmu tata bahasa Arab dan dijadikan rujukan penting bagi para pengkaji ilmu tata bahasa Arab itu, bukannya oleh orang Nusantara tetapi juga oleh orang-orang dari berbagai belahan bangsa lainnya ya. Berjudul I'anatul Tullab fi Qawaid al-I'rab. Lalu ada juga karya dari pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan juga karyanya Kiai Sahal Mahfuz di sini, seorang ulama ahli fikih yang penting, dan bagaimana beliau mengulas fikih itu agar juga responsif terhadap isu-isu kontemporer ya. Lalu ada karya Kiai Afifuddin Muhajir di sini yang berjudul Jumhuriyah Indonesia Al-Muwahhadah fi Mizani Syariah, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam timbangan pandangan hukum syariat Islam. Ini karya penting bagi zaman sekarang karena Kiai Afifuddin Muhajir dalam karya beliau ini ditulis dalam bahasa Arab ingin menegaskan bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bentuk negara yang sudah sesuai dengan spirit ajaran syariat Islam itu sendiri, tidak untuk dipertentangkan tetapi justru untuk saling menguatkan ya antara nilai-nilai nasionalisme kebangsaan dengan nilai-nilai religiositas keagamaan di sini. Lalu karya terakhir di sini dipungkas oleh karyanya Ki Haji Yahya Khalil Stakuf ya, Ketua Umum PBNU, mengenai fikih peradaban ya. Artinya pentingnya untuk merekontekstualisasi kembali pemikiran-pemikiran fikih agar bisa berselaras dengan tatanan peradaban baru yang sedang dialami oleh umat manusia pada zaman ini. Artinya karya ini, 12 karya ulama Nusantara semuanya ditulis dalam bahasa Arab, ingin menegaskan bahwasannya gagasan pembaharuan yang saat ini sedang dijalankan itu harus berbasis kepada karya-karya turos ulama terdahulu agar kemudian punya basis pijakan. Gagasan itu tidak terputus dan tidak hadir di ruang kosong, tetapi dia itu punya ketersambungan dengan gagasan-gagasan para ulama Nusantara dari abad ke abad sebelumnya. Sehingga kita bisa secara utuh memahami bagaimana Islam di Nusantara ini melalui karya-karya ulama yang telah diwariskan kepada kita sepanjang beberapa abad lamanya, dan di setiap abad itu terdapat ulama yang luar biasa dan ulama-ulama tersebut melahirkan karya yang kemudian itu menjadi tanggung jawab kita generasi sekarang untuk bagaimana melestarikan karya-karya tersebut, bagaimana kemudian kita menjaga karya-karya tersebut, bagaimana kita mengajarkan karya-karya tersebut, mendiskusikan, meneliti, dan juga bagaimana kita mewariskan karya-karya ini kepada generasi setelah kita, agar generasi setelah kita ini tidak menjadi generasi yang tercerabut dari akar tradisi pemikiran mereka, tetapi menjadi generasi yang memang terkoneksi secara pemikiran, secara tradisi, secara ideologi dengan tradisi pemikiran keulamaan yang telah terjalin beberapa abad sebelumnya ini. Demikian, selamat membaca. Nama kompilasi kitab ini adalah Thaquful Akhyar An-Nahdiyah yang berjudul Kejeniusan Terpilih yang menjadi simbol ilham kebangkitan pemikiran di Indonesia ini, fi Mu'allafatil Ulama al-Indonesia, yang merupakan himpunan karya-karya terbaik ulama Indonesia sepanjang 500 tahun lamanya. Silahkan dipesan kitab ini dan selamat menikmati.
Selamat mengarungi luasnya samudera keilmuan, karya-karya intelektual terbaik yang telah diwariskan oleh ulama-ulama Nusantara kita, yang penting untuk kita jadikan rujukan dan juga landasan serta pedoman bersama bagi masyarakat Muslim Indonesia pada masa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.